السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فصل اللهم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربه. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. ثم اسمعوا قول الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم اسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Entayan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua kebaikan yang masih Allah titipkan kepada kita, atas semua anugerah yang masih Allah hadirkan dalam hidup kita sampai hari yang penuh berkah ini. Kebaikan-kebaikan itu tak pernah putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kadang ketaatan kita yang selalu putus kepada Allah. Kebaikan Allah yang selalu tercurah dalam setiap detik perjalanan hidup kita, tapi kadang setiap detik kedipan mata kita, setiap itu kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tak diperhitungkan oleh Allah, tidak ditahan oleh Allah kebaikan itu. Walaupun menggunung dosa kita bermaksiat kepada Allah, tapi kasih sayang Allah masih terbuka lebar untuk kita. Andai hari ini kebaikan itu masih ada dalam hidup kita, sementara banyak kesalahan, kemaksiatan yang kita lakukan, maka tandanya Allah masih ingin kita untuk kembali kepadanya. Tandanya Allah masih membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Tandanya Allah masih memberikan kesempatan untuk kita. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kenikmatan terbesar yang Allah titipkan kepada kita detik ini, di antara anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah dari sekian miliar makhluk yang Allah ciptakan, dari sekian miliar manusia yang bernyawa yang Allah biarkan bernafas, kita Allah berikan hidayah untuk mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita Allah berikan hidayah untuk menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya ini, di samping kita merupakan manusia yang beriman kepada Allah, manusia yang tunduk patuh kepada Allah, nikmat besar yang Allah titipkan kepada kita detik ini
adalah bahwa kita Allah jadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa kita Allah takdirkan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak hal ini menjadi hal terbaik dalam hidup kita? Bagaimana tidak menjadi umat Rasulullah merupakan hal terindah di dalam hidup kita? Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menyampaikan dalam Al-Qur'an, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Wahai kalian umat-umat Muhammad, wahai kalian yang mengimani Muhammad, kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan, yang Allah ciptakan di dunia ini. Bagaimana cara Allah memuliakan kita umat Rasulullah ini? Bagaimana cara Allah menjadikan umat Muhammad menjadi umat paling terbaik ini? Padahal dari segi umur, umat Muhammad ini yang paling pendek umurnya. Dari segi fisik, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang paling kecil fisiknya. Bagaimana mungkin? Bagaimana cara Allah memuliakan kita? Bahwa ternyata dari sekian banyak manusia yang Allah sudah ciptakan, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai ke zaman Nabi Isa alaihissalam, berakhir ketika keluarnya Nabi terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak di yaumul qiyamah, kelak di akhirat, kitalah yang menjadi manusia pertama, kitalah menjadi umat pertama yang Allah bukakan pintu surga untuknya. Bagaimana lagi cara Allah memuliakan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini? Bahwa memang benar kita umat yang paling pendek durasi hidupnya. Inna a'mar ummati ma baina sittina ila sab'in, kata Nabi. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yatajawazu dzalik. Hanya sedikit yang lewat dari batasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tapi ternyata dalam durasi yang singkat ini, dalam umur yang pendek ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu-waktu, memberikan kesempatan-kesempatan yang andai kesempatan itu kita manfaatkan, maka akan jauh lebih besar amal kebaikan kita dibandingkan umat-umat sebelumnya. Dalam satu tahun ada satu malam yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan khairum min alfi syahrin, lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Malamnya kita kenal malam Lailatul Qadar. Dalam satu tahun ada 10 hari yang paling istimewa. Ayyamul ashri, kata para ulama, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah menjadi hari-hari paling mulia dalam satu tahun, 360 hari. Dan ternyata dalam satu pekan, ternyata dalam satu minggu, ada satu hari yang Allah muliakan, ada satu hari yang Allah istimewakan untuk memuliakan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at fihi syams, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di hari itu, yaumul jum'ah, adalah hari Jumat. Kita merasa hari ini sama dengan hari-hari sebelumnya. Kita merasa hari ini sama udaranya, cuacanya sama dengan hari-hari sebelumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari Jumat ini, mentakdirkan hari Jumat ini menjadi sayyidul ayyam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi penghulunya sekalian hari. Karena hari ini adalah hari di mana semua manusia berkumpul untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara terkait tentang hari Jumat, fihi sa'atun, di dalam hari Jumat itu, di dalam 24 jam di hari Jumat itu, fihi sa'atun, di dalamnya ada satu masa, la yuwafiquha 'abdun muslimun, tidaklah seorang hamba yang muslim
yusalli wa yas'alullaha ta'ala syai'an, meminta, bermohon, berharap kepada Allah, illa a'tahu Allahu iyyah, kecuali pasti akan Allah kabulkan apa yang diharapkan kepada Allah. Dan kesempatan emas itu hanya Allah sediakan sayyidul ayyam, di penghulu sekalian hari, hari Jumat ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang rugi, pedagang yang rugi, bukan pedagang yang menjual barang dagangannya lebih murah dari harga modalnya, tapi pedagang yang paling rugi adalah bahwa dia tahu ada barang yang bisa dia jual, tapi dia tak sadar, dia tak tahu bahwa barang itu adalah barang berharga yang bisa menghasilkan untung untuk dirinya. Orang yang rugi bukan dia yang terlambat menyadari sesuatu, tapi orang yang sebenar-benar rugi adalah dia yang tak tahu betapa berharganya hari, detik, menit yang sedang dia bernafas di saat ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la amuranna an amura rajulan ay yusalliya bin nas, laqad hamamtu an amura an yusalliya rajulan bin nas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sungguh berkeinginan, bercita-cita memerintahkan, menyuruh laki-laki untuk salat berjamaah di masjid. Kemudian di ujung hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma uharriqa", kemudian aku akan bakar. Siapa yang akan dibakar Nabi? Apa yang akan dibakar Nabi? "Ala rijalin yatakhallafuna al-jum'ata buyutahum", rumah-rumah dari hamba Allah yang menyia-nyiakan kehadiran salat Jumat, rumah-rumah dari hamba-hamba Allah yang tak sadar bahwa detik ini dia sedang berada di hari yang paling mulia. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yantahiyanna aqwamun an wad'ihimul jumu'at, hendaklah berhenti, hendaklah sadar hamba-hamba Allah yang meninggalkan salat Jumat, yang melalaikan salat Jumat, yang tak sadar betapa istimewanya salat Jumat. Kalau tidak berhenti dengan hal ini, kalau tidak stop untuk tidak tak acuh kepada salat Jumat ini, apa janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Au la yahtimannallahu ala qulubihim, atau karena ingkarnya, atau karena lalainya, atau karena lupanya tentang istimewanya hari Jumat dan salat Jumat ini, la yahtimannallahu ala qulubihim, Allah yang akan menstempel, Allah yang akan mengunci mati hati mereka, hingga apa yang dilihat oleh matanya, apa yang didengar oleh telinganya, apa yang disaksikan oleh semua anggota tubuhnya tak akan lagi berfaedah untuk hidupnya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, matanya Allah tutup, telinganya Allah kunci, hatinya Allah binasakan menjadi hati yang mati karena tak lagi mau mendengar yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ish ma syi'ta, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andai hadis-hadis Nabi ini, andai ayat-ayat Allah ini tak juga membekas dalam hati kita. Ish ma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu, fa innaka mayyitun, karena sampai masanya kita yang akan menjadi bangkai, mempertanggungjawabkan semua kelalaian kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. فصل اللهم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه
ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم لقاء ربي. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. ثم اسمعوا قول الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين المستضعفين المظلومين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح عليهم فتحا قريبا وعلى سائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.